Seperti hari ini saya alhamdulillah dengan izin Allah diizinkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kurang lebih 1.700 karyawan lewat brand Warung Steak and Shake. Terus ada bebek selamat, ada kuliner-kuliner yang lain, dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah lagi 1.000 karyawan dengan kita masuk ya menjadi pemegang saham di Ayam Bakar. Terus kemudian berkaitan dengan penipuan penggelapan, karena ini kan membujuk dengan membujuk rayu investor agar berinvestasi kan begitu. Nah, kenyataannya kan investasinya tidak ada, artinya di sana ada penipuan. Kemudian setelah uang masuk kemudian juga tidak dikembalikan walaupun telah kita somasi untuk diminta dikembalikan dan lain sebagainya ya. Bahkan saya sudah mengajukan gugatan, Bu ini sudah mengajukan gugatan, itu kan tidak dikembalikan, artinya di sana ada penggelapan uang investasi kan, uang investor. Dengan bukti bahwa saya juga di tanggal 19 Juli 2024 kemarin masih dipanggil untuk memberikan BAP tambahan, Mas. Ya. Artinya perkara ini masih berjalan untuk yang lain, misalnya dari penipuan penggelapan, misalnya digunakan oleh Yusuf Mansur untuk modal, misalnya warung steak, kemudian bebek selamat dan lain sebagainya, atau hasil penipuan dan penggelapan yang kemudian oleh BMT misalnya digunakan untuk membangun usaha ABC, itu nanti termasuk tindak pidana pencucian uang. Artinya mengkaburkan. Langsung coba ya. Ya. Assalamualaikum Pak Jeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Haji. Ya. Oke. Pak Jeni, jadi setelah agenda sidang di Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara Bulis melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan, nah ini kan banyak juga netizen yang mengatakan bahwa mengapa sampai saat ini Yusuf Mansur ya dan kawan-kawan ini terkesan sampai saat ini belum tersentuh hukum gitu Pak, hukum, untouchable gitu Pak. Nah, ini kan sudah berbagai upaya dilakukan oleh Pak Jeni dalam perkara perdata maupun pidana. Nah, perkara perdata sudah Pak Jeni layangkan gugatan di Jaksel, Pengadilan Negeri Jaksel dan juga Pengadilan Negeri Bogor. Nah, dalam upaya pidana, nah ini sampai saat ini langkah apa saja yang sudah Pak Jeni lakukan Pak, dan progresnya bagaimana Pak? Ya. Jadi begini ya, mungkin perlu netizen ketahui ya, perlu saya jelaskan, mungkin kan tidak semua yang nonton video Mas Haji yang mewawancarai saya itu kan orang hukum, sehingga kan mungkin nggak tahu, perlu saya jelaskan ya. Berkaitan dengan perkara perdata itu kan tidak melibatkan kepolisian, tidak melibatkan kejaksaan, sehingga kita bisa mengajukan permohonan sendiri atau gugatan itu ke pengadilan langsung. Nah, berkaitan dengan perdata itu hanya pihak tergugat, misalnya Bu Ili sebagai penggugat, kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan sebagai tergugat. Nah, kalau gugatan itu dikabulkan, maka hanya denda saja, bukan denda ya, hanya kerugiannya itu dikembalikan begitu. Jadi artinya hanya membayar sejumlah uang lah. Kalau nanti dikabulkan hanya membayar sejumlah uang, berapa uang yang dirugikan dan lain sebagainya. Tetapi berkaitan dengan perkara pidana, kalau perkara pidana ini kan sanksinya kurungan Mas, kurungan artinya penjara ya. Kalau perdata sanksinya membayar, kalau pidana sanksinya itu kurungan. Berkaitan dengan perkara Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, memang agak lama, ini sudah hampir dua tahunan lah saya itu 2 tahunan lebih ya. Memang agak lama prosesnya. Ini kan saya ada membuat pengaduan, kemudian ditindaklanjuti dengan Mabes terkait dengan pembuatan laporan. Jadi 2 tahun yang lalu sudah buat, terus kemudian kebetulan nih saya baru dipanggil lagi nih untuk memberikan keterangan tambahan Mas. Jadi berkaitan dengan perkara batu bara JBN itu saya
membuat pengaduan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh BMT Darussalam Madani dan Yusuf Mansur. Ya, pasalnya adalah pasal yang saya adukan adalah pasal pertama adalah pelanggaran undang-undang perbankan, Mas. Lebih spesifik lagi pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian ada 2 pasal 378 372 itu KUH pidana. Kemudian ada pasal lagi yang saya pasang yaitu pasal pasal 3 dan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ya tentang pencucian uang. Artinya ada 6 pasal yang saya masukkan di sana. Nah, perlu kita bahas adalah pasal pertama tentang perbankan. Saya menduga dengan keras bahwa BMT itu dalam menggalang menggalang investasi umat, kemudian dibuat investasi batubara. Saya berkeyakinan tidak ada izin dari BI maupun OJK, Mas. Nah, kalau itu tidak memenuhi tidak mempunyai izin dari BI dan OJK, lalu dia menghimpun dana dari umat untuk berbisnis, itu melanggar undang-undang perbankan begitu, Mas. Ya, lumayan sanksinya cukup berat. Ya, artinya pidananya minimal 5 tahun, maksimal itu 15 tahun dan denda ya, artinya bukan atau tapi dan nanti disertai denda 10 miliar sampai 20 miliar begitu, Mas. Baik. Ya. Terus kemudian berkaitan dengan penipuan penggelapan, karena ini kan membujuk dengan membujuk rayu investor agar berinvestasi kan begitu. Nah, kenyataannya kan investasinya tidak ada, artinya di sana ada penipuan. Kemudian setelah uang masuk kemudian juga tidak dikembalikan walaupun telah kita somasi untuk diminta dikembalikan dan lain sebagainya ya. Bahkan saya sudah mengajukan gugatan, Bu Ili sudah mengajukan gugatan, itu kan tidak dikembalikan. Artinya di sana ada penggelapan uang investasi kan, uang investor begitu. Kemudian karena itu sudah ditarik, uang investor sudah masuk, kemudian ditahan, kemungkinan besar juga uang itu dialihkan fungsi untuk menghilangkan jejak, sehingga kita jerat juga dengan pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang, money laundry lah kalau ininya. Sehingga menurut hemat saya dari 6 pasal ini saya berkeyakinan bahwa ini akan terbukti begitu, memenuhi unsur-unsur pidana ini. Kalau prosesnya agak lama karena memang ini kan para pihak investor itu kan banyak. Kadang-kadang dipanggil 1-2 kali, dipanggil 1 kali nggak datang, 2 kali baru ini. Tapi saya masih berkeyakinan Mabes bekerja keras untuk proses perkara ini gitu. Dan saya juga kontrol juga perkara ini, ketika ini nanti misalnya agak lama tidak berjalan dan lain sebagainya, saya tentu akan menyurati Kapolri, kemudian Komisi 3 DPR RI. Kalau perlu kepada Presiden dan Wakil Presiden nih, mudah-mudahan dalam waktu dekat kan ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, mudah-mudahan dapat atensi, Mas. Terus kemudian Komisi 3 kan juga nanti sebentar lagi ganti ya, ada Komisi 3 yang baru yang menggantikan yang sekarang juga akan bergerak. Dan kemudian kepolisian juga saya masih yakin bahwa kepolisian ini menindaklanjuti dengan bukti bahwa saya juga di tanggal 19 Juli 2024 kemarin masih dipanggil untuk memberikan BAP tambahan, Mas. Artinya perkara ini masih berjalan begitu, Mas. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, ini kenapa teman-teman yang mungkin mungkin awan hukum gitu ya, kenapa melihat di tayangan-tayangan kami seminggu sekali sidang, tetapi kok Yusuf Mansur kok gak ditangkap-tangkap. Nah, ini perlu dijelaskan kembali Pak ini bahwa
perkara perdata itu beda dengan perkara pidana. Jadi kalau perkara perdata itu terkait dengan hak-hak yang sanksinya hanya untuk membayar. Ya, baik. Kalau perkara perdata itu sanksinya hanya untuk membayar, tetapi tidak masuk buai. Tetapi ketika ini pidana itu sanksinya adalah buai dan hukuman begitu, Mas. Hukuman kurungan ya. Baik. Dan ini tetap masih berjalan. Jadi ada beberapa laporan saya berkaitan dengan ini, ada laporan di Mabes Polri, kemudian juga ada laporan di Polda, begitu, Mas. Ya, lebih singkatnya kalau perdata itu perkara penyuapan prestasi, kalau perkara pidana itu ini perkara kriminal ya. Ini dua unsur ini sudah dilakukan, diupayakan oleh Pak Jeni ya. Perkara perdata sudah dilaporkan di Pengadilan Negeri Jaksel dan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jaksel dan di Pengadilan Negeri Bogor gitu. Dan untuk perkara pidana ini dulu Pak Jeni sudah melaporkan atas nama Ibrahim ya Pak ya. Dan ini kembali Pak Jeni melaporkan atas ini BMT Darussalam. Jadi BMT Darussalam dan Yusuf Mansur. Ya, ini yang di Mabes Polri. Baik. Masih berjalan, Mas. Buktinya kemarin di tanggal 19 Juli 2024 saya mendapat panggilan kan begitu. Baik. Iya. Jadi yang dilaporkan ini subjeknya adalah BMT dan juga Yusuf Mansur dan kawan-kawan ya. Jadi masih ada Yusuf Mansurnya, ada BMT-nya, masih ada kawan-kawannya. Siapa yang terlibat di sana begitu, Mas? Ya. Dan Pak Jeni ini masukkan terkait dengan pasal Undang-Undang Perbankan dan juga TPPU tindak pidana pencucian uang begitu. Ada undang-undang perbankannya masuk ya, undang-undang perbankan pasal 46. Terus kemudian ada KUHP-nya 378, 372. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang yaitu pasal 345. Jadi ada 6 pasal saya masukkan ke sana. Iya. Bicara soal tindak pidana pencucian uang, nah ini pastinya kan kita juga harus melihat ya. Jadi yang dimaksud pencucian itu seperti apa begitu? Kalau kita melihat bukti dari BMT, ini sudah mempunyai ruko di Presma Kota Wisata. Ternyata setelah ada putusan mereka buru-buru dijual gitu Pak ya. Betul. Dan juga ini setelah muncul perkara, nah ini tiba-tiba kok Yusuf Mansur keluar dari organisasi warung steak katanya gitu Pak. Nah ini apakah tindakan-tindakan supaya melindungi supaya tidak dikenakan penyitaan gitu Pak? Ya, jadi kalau di dalam tindak pidana pencucian uang yaitu kalau nggak salah itu pasal 4 kalau nggak salah pasal 4 itu menyatakan bahwa uang dari hasil penipuan hasil uang dari tindak pidana penipuan penggelapan itu termasuk salah satu kalau itu hasil penipuan dan penggelapan kemudian dialihkan untuk untuk yang lain, misalnya dari penipuan penggelapan, misalnya digunakan oleh Yusuf Mansur untuk modal, misalnya warung steak, kemudian bebek slamet dan lain sebagainya, atau hasil penipuan dan penggelapan yang kemudian oleh BMT misalnya digunakan untuk membangun usaha ABC, itu nanti termasuk tindak pidana pencucian uang. Artinya mengkaburkan uang dari hasil kejahatan dikaburkan untuk keperluan yang lain gitu Mas, untuk usaha yang lain. Ya doakan saja mudah-mudahan nih prosesnya cepat, mudah-mudahan video ini juga didengar atau ditonton oleh Bapak Presiden, kemudian Komisi 3 DPR RI, kemudian Kapolri, sehingga perkara ini menjadi ada atensinya begitu. Oke, baik.